Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Nah ini saya pantau terus di media sosial ya kawan. Setiap saya buka media sosial saya, baik itu YouTube, TikTok dan lainnya, apalagi grup-grup WA, ya semakin masif ya membahas terkait 4 pulau milik Provinsi Aceh yang dimasukkan ke wilayah Sumatera Utara. Bahkan ada beberapa orang menyampaikan dengan sangat keras, ya bahkan memaki ya mantan Presiden Jokowi, bahkan Mendagri ya Pak Tito, terus mendapat kecaman mayoritas dari warga Aceh. Ya termasuk warga Aceh yang ada di luar negeri. Dan juga tampil beberapa dari berbagai daerah yang mengecam kebijakan daripada Pak Tito ini ya sebagai Menteri Dalam Negeri. Dan ini mulai dimunculkan lagi terkait isu-isu ya gerakan Aceh Merdeka yang akan muncul lagi ya terkait masalah ini. Padahal ya GAM ini sudah ada perjanjian lewat Helsinki bahwa kita ini sudah berdamai dan sudah bergabung kembali ke NKRI. Tetapi kawan, dengan adanya masalah ini, ya masalah kebijakan dari Menteri Dalam Negeri Pak Tito ini memanaskan ya situasi, memperunci situasi kawan. Ya, memperunci situasi. Karena Aceh ini, warga Aceh ini ya sudah terbiasa dengan masalah perang. Ya. Kalau saya lihat, karena saya pernah tugas di sana, Aceh ini tidak akan berhenti berperang melawan NKRI kalau tidak ada tsunami. Jadi yang membuat berhenti perang di Aceh itu ya tsunami itu, alam. Karena di masa itu perang di Aceh itu tidak ada yang bisa mengklaim bahwa dia yang menang. Ya, saya sebagai mantan tentara, komandan pasukan, pernah bertugas di sana. Ya, setelah itu saya pensiun dini, sekarang ini saya melihatnya Aceh itu tidak ada yang menang perang. Tidak ada. Ya, itu karena tsunami saja itu. Ya, karena tsunami maka semua pihak berpikir untuk menghentikan perang, berdamai dan bergabung dengan NKRI. Artinya saya lihat orang-orang Aceh ini adalah bukan orang yang menyerah, ya, pantang menyerah demi keyakinannya waktu itu. Nah, dengan adanya 4 pulau ini, ya, jangan sampai ini menjadi pemicu, ya, bangkitnya lagi gerakan Aceh Merdeka. Karena kesalahan daripada pusat. Apalagi perjanjian Helsinki itu kan belum 100% terpenuhi. Dan kita tahu di dalam perjanjian Helsinki, ya setelah tsunami itu adalah perjanjian Helsinki, salah satunya adalah 4 pulau itu masuk ke dalam daerah Provinsi Aceh. Ini saya tidak tahu ini apakah ada yang sengaja menimbulkan ini biar terjadi lagi konflik atau bagaimana. Yang jelas kawan, perang itu tidak ada untungnya. Tidak ada untungnya perang itu bagi rakyat Indonesia. Terkecuali mereka-mereka yang pengkhianat-pengkhianat, ya, yang tidak mau negara ini damai,
Nah, mereka bisa mengambil keuntungan dari perang itu. Jadi kita harus sadar bahwa jangan sampai terjadi perang. Karena saya lihat ini di media sosial, di YouTube, udah mulai ya mantan-mantan GAM, ya keturunan mantan GAM, bahkan yang tidak pernah menjadi GAM juga mulai berteriak. Artinya keputusan yang diambil oleh Mendagri ini yang sangat-sangat fatal, sangat-sangat berbahaya terhadap persatuan Indonesia. Ini mulai kulihat ini dihujat sana sini para pejabat-pejabat ini. Jadi saran saya kepada Mendagri Pak Tito, segera batalkan itu, kan bisa dibatalkan. Ya, jangan suruh orang untuk melaporkan ke PT UN, tidak perlu. Ya, kita mau perdamaian, udah damai Aceh ini. Ya, Papua belum selesai sampai dulu. Nah, Papua juga ini kan itu bisa berhenti kayaknya ya, bisa berhenti perpecahan di Papua kalau ada alam berbicara, entah itu gunung meletus, entah itu apalah yang membuat Papua berhenti kekacauan di sana. Ya, jadi kepada saudara-saudaraku, sahabatku di Aceh, ya kita tetap berada di bawah NKRI, kita tempuh jalur-jalur hukum karena saya percaya juga bahwa Gubernur Aceh Mualem itu tidak. Jadi saya percaya bahwa Gubernur ya Aceh tidak terima itu. Ya karena apa? Terindikasi di pulau-pulau itu kan ada sumber daya alam. Otomatis kalau pindah ke provinsi lain, maka pemasukan provinsi Aceh akan berkurang. Ya. Jadi kalau provinsi Aceh mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya, nah itu adalah salah satu bentuk kesejahteraan yang akan didapat oleh warga Aceh. Walaupun nanti hasilnya dibagi ke pusat. Jadi sekali lagi kepada Pak Tito, ya sebelum ini semakin parah, ya, karena saya lihat mantan-mantan kami ini mau angkat senjata lagi, dan juga keturunannya saya lihat, ya maka itu hentikan dan batalkan keputusan yang sudah dibuat. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan. Indonesia damai, Aceh damai.